Scan dimulai dengan memperlihatkan Chobei yang dikalahkan oleh salah satu dosi. Chobei pun tumbang dan penuh darah. Namun, ketika dosi akan melempar tubuh Chobei ke dalam lubang selagi ia hidup, Chobei mencabut bagian wajah dari dosi tersebut. Sang dosi pun heran, mengapa tenggorokan Chobei mampu beregenerasi, padahal ia hanyalah manusia biasa. Atau jangan-jangan tubuhnya yang sudah tercampur di dalam lubang. Atau dengan kata lain, tubuh Chobei sudah mendapatkan sedikit kekuatan dari tanah Shinsenkyo, atau sedikit mendapatkan ramuan keabadian. Mereka pun bertarung. Dosi mencoba membunuh Chobei karena sudah menganggap Chobei terlalu berbahaya jika terus hidup. Terlebih, tubuh Chobei bisa beregenerasi dengan cepat. Atau Chobei pun semakin membesar dan ikut semakin berbahaya. Mereka pun melanjutkan pertarungan mereka. Dosi mencoba menyerang Chobei dengan kekuatan anginnya. Namun, tubuh Chobei bisa menahannya, dan Chobei pun menyerang Dosi dengan pukulan telak di perut Dosi. Dosi pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemampuan Chobei sudah semakin berbahaya. Ia sudah mampu melihat Tao, dan ia mampu menghindar dari serangan Dosi dengan sangat mudah. Dosi yang panik memanggil para Shoshin, namun para Shoshin sudah habis dibantai oleh Toma. Dosi pun hanya bisa pasrah ketika tangannya diinjak oleh Chobei, dan Chobei pun ternyata sudah bisa menggunakan Tao-nya untuk membunuh Dosi. Dan satu pukulan Tao milik Chobei mampu membuat lubang besar di tubuh Dosi. Padahal itu adalah percobaan pertama Chobei menggunakan Tao. Scan berpindah ke kelompok Gabimaru dan Tamiya. Mei yang sedang digendong oleh Tamiya mengatakan Tao kuat lemah. Bahkan Tamiya yang menganggapnya sedang bermain kata-kata. Gabimaru yang sibuk dengan para Shoshin dan Fuchi yang sedang menikmati membedah tubuh para Shoshin. Ia pun mendapatkan hasil dari analisanya, yaitu setiap monster memiliki titik lemah yang berbeda. Ketika mereka semua bertarung, Tamiya diserang oleh Dosi berwajah kelabang. Dosi pun mengambil Mei dari pangkuan Tamiya. Ternyata Mei adalah penghuni istana Horai. Dengan kata lain, Mei adalah salah satu dari para Tensen, atau dewa penjaga Shinsenkyo. Dosin pun mengajak Mei kembali ke Horai, karena para Dosin membutuhkan Mei. Gabimaru yang kebingungan pun bertanya kepada Dosi. Dosi pun menjelaskan jika Mei sama seperti Tensen, manusia adalah nutrisinya, dan Dosi pun memohon pada Mei untuk membimbingnya ke Horai. Namun, dengan sekejap Gabimaru berdiri di depan Mei untuk melindunginya. Namun, datang Dosi lain yang berwajah kupu-kupu. Mereka pun bertarung. Tamiya yang masih dendam kepada Dosi kupu-kupu karena salah satu kupu-kupunya telah membuat Tamiya kehilangan salah satu tangannya. Ketika mereka bertarung, Gabimaru bertanya, "Mengapa kalian ingin mengambil Mei?" Dosi pun menjawab, jika Mei adalah sosok yang diperlukan dalam latihan mereka. Dosi pun menjelaskan tahapan latihan mempelajari Tao, yaitu Doin, Taisoku, Suitsu, Shuten, dan paling terpenting yaitu Bocho Jutsu. Dan Bocho Jutsu adalah latihan yang memerlukan lawan untuk melibatkan sirkulasi Yin dan Yang. Dengan kata lain, mereka membutuhkan Mei untuk berlatih cocok tanam. Ya, begitulah kurang lebih penjelasan dari Dosin yang diperjelas oleh Fuchi. Gabimaru dan Tamiya pun terlihat kesal dan jijik pada para Dosi, karena mereka tahu jika yang diinginkan para Dosi terhadap Mei hanyalah untuk alat latihan. Terlebih dengan cara latihan yang terdengar menjijikkan bagi manusia normal. Dosi pun menambahkan, jika Mei adalah makhluk yang sama dengan para Tensen, namun dianggap rendahan karena hanya memiliki Yin, atau tidak bisa berubah kelamin layaknya Tensen yang lain. Ia pun diberi pilihan oleh Tensen, mati sengsara atau jadi alat para Dosi di Horai latihan. Dan sepertinya Mei memilih kabur dari Horai. Ketika akan bertarung, Gabimaru membuat dinding besar dengan api aulianya. Dengan begitu, Fuchi bisa menjelaskan bagaimana cara Gabimaru belajar mengendalikan Tao-nya, yaitu dengan cara menyentuh langsung Tao milik Mei. Tidak perlu waktu lama untuk Gabimaru mempelajari menggunakan Tao. Setelah beberapa saat bertarung, Gabimaru dan Tamiya pun berhasil membunuh para Dosi tersebut. Dan Scan pun berpindah ke kelompok Sagiri yang sudah sampai di depan gerbang Horai. Ternyata salah satu Tensen sudah menunggu mereka di sana. Dengan satu gerakan jari, kepala Groot pun terlepas. Dan episode 11 pun selesai.